Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mayang Larasati SEMM dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan ridhonya kami dapat menyelesaikan makalah dengan baik dengan judul Memahami Lingkungan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Zulhanifa dengan NIM 2416050044 sebagai moderator. Dengan saya Indah Suci Rahmadani dengan NIM 2416050061 sebagai anggota. Dengan saya Elsa Mayora Harahap NIM 2416050038 sebagai anggota. Dengan saya Nur Adila 2416050050 sebagai anggota. Dengan saya Fajar Rizky 2416050059 sebagai anggota. Dengan saya Nur Fani dengan NIM 2416050060 sebagai anggota. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Suci. Pengertian lingkungan bisnis. Ada beberapa jenis lingkungan yang mempengaruhi kegiatan suatu bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis. Pada dasarnya lingkungan tersebut dapat dibedakan atas dua lapis. Lapis pertama merupakan lingkungan inter yang mungkin dapat dikendalikan secara organisatoris oleh para pelaku usaha sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Sedangkan lapis kedua disebut juga dengan lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Faktor-faktor inter yang mempengaruhi kegiatan bisnis tidak lain dari unsur-unsur atau subsistem kegiatan bisnis seperti tenaga kerja, modal, material, mesin, metode, dan yang lain. Konsep tentang batas organisasi dalam lingkungan organisasi. Semua bisnis beroperasi dalam satu lingkungan eksternal yang terdiri dari segala sesuatu di luar batas organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Batas organisasi adalah batas yang memisahkan organisasi dari lingkungannya. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Elsa. Pentingnya lingkungan perekonomian bagi bisnis dan faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan sistem ekonomi. Dalam perekonomian yang sedang tumbuh, dua hal terjadi. Output per kapita, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sistem per orang naik. Kemudian orang mendapatkan manfaat dari standar hidup yang lebih tinggi. Mereka dapat membeli lebih banyak barang dan jasa dengan mata uang mereka. Produktivitas membandingkan berapa banyak yang diproduksi oleh sistem dengan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Standar hidup meningkat hanya melalui kenaikan dalam produktivitas. Stabilitas ekonomi berarti bahwa jumlah uang yang bersedia dalam sistem ekonomi dan jumlah barang serta jasa yang diproduksi dalam sistem tersebut tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Ada dua ancaman utama terhadap stabilitas, yaitu inflasi dan pengangguran. Inflasi terjadi bila kenaikan harga di seluruh sistem ekonomi. Pengangguran adalah tidak adanya pekerjaan bagi mereka yang aktif mencari kerja. Perintah mengelola ekonomi melalui dua perangkat kebijakan. Satu, pemerintah mengelola penagihan dan pengeluaran pendapatnya melalui kebijakan fiskal atau seperti kenaikan pajak. Dua, kebijakan moneter berfokus pada pengendalian ukuran pasokan uang negara. Materi selanjutnya dibacakan oleh Dila. Lingkungan teknologi dan peranannya dalam bisnis. Sejak masa prasejarah, manusia telah merasakan kebutuhan untuk menciptakan peralatan yang membuat pekerja menjadi
menjadi lebih mudah. Berbagai alat dan mesin yang diciptakan dalam sejarah telah sangat mengubah lingkungan bisnis, tetapi hanya sedikit perubahan teknologi yang mampu menyebabkan pengaruh penyeluruh dan bertahan lama pada bisnis, sebagaimana timbulnya teknologi informasi seperti komputer, modem, telepon seluler, dan sebagainya. Hal yang paling penting di antara perkembangan teknologi ini adalah internet. Ada dua kategori umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis: teknologi produk dan jasa, serta teknologi pengolahan bisnis. Teknologi proses bisnis digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan pada operasi internal dan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan konstitusi eksternal seperti pemasok dan pelanggan. Lingkungan hukum politik dan peranannya dalam bisnis. Lingkungan politik hukum mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah. Sistem hukum ikut menentukan apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan organisasi. Orang bersedia memulai bisnis baru jika mereka percaya bahwa risiko kehilangan uang mereka tidaklah terlalu besar. Sebagian dari risiko tersebut mencakup sistem perekonomian dan bagaimana pemerintah bekerja sama dengan atau menantang bisnis. Misalnya, sebuah pemerintah dapat menjaga pajak dan regulasi pada tingkat minimum, atau pemerintah mengizinkan kepemilikan bisnis swasta menerbitkan peraturan-peraturan yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk menulis kontrak-kontrak yang berlaku di pengadilan. Pemerintah juga dapat menciptakan satu mata uang yang dapat diperdagangkan di pasar dunia. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fajar. Lingkungan sosial budaya dan peranannya dalam bisnis. Lingkungan sosial mencakup kebiasaan adat istiadat, nilai dan karakteristik demografis dari masyarakat di mana sebuah organisasi beroperasi. Proses sosial budaya menentukan barang dan jasa serta juga standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima masyarakat. Pilihan dan selera pelanggan bervariasi, baik di luar maupun di dalam batas negara. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi perasaan pekerja tentang pekerjaan dan organisasi mereka. Demografi adalah penelitian statistik dan populasi manusia berkaitan dengan jumlah, pendapatan, dan karakteristik seperti umur, ras, dan beli, dan bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Lebih jauh lagi, pergeseran besar populasi membawa peluang-peluang baru bagi beberapa perusahaan dan menurunnya peluang bagi sebagian perusahaan lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fani. Materi ketujuh yaitu tantangan dan peluang yang timbul dalam lingkungan bisnis. Berinovasi dalam menanggapi tantangan-tantangan baru yang dihadapi. Mereka berfokus pada kompetisi inti mereka dan mendefinisi ulang batasan-batasan tradisional. Intensitas bersaing dan bisnis sebenarnya merupakan fungsi dari 5 kekuatan persaingan yang dikembangkan oleh Michel E. Porter. Hal ini nampak pada yaitu satu persaingan di antara perusahaan yang sudah ada. Persaingan di antara perusahaan yang sudah ada pada industri terjadi karena mereka berebut posisi dengan menggunakan strategi seperti persaingan harga, introduksi produk maupun perang iklan. Fred R. David 2003 menyebutkan bahwa intensitas persaingan di antara perusahaan yang bersaing cenderung meningkat ketika jumlah pesaing bertambah. Sementara itu, Michel A. Heath DKK 1997 menyebutkan bahwa intensitas persaingan antar perusahaan akan semakin tinggi jika jumlah pesaing banyak atau kekuatan seimbang, pertumbuhan industri yang lambat, biaya tetap atau penyimpanan yang tinggi, penambahan kapasitas dalam jumlah besar, dan keanekaragaman pesaing. 2. Ancaman masuknya pendatang baru atau new entrants.
Produsen baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada. Seringkali pendatang baru masuk ke dalam industri dengan membawa kapasitas baru. Ada 6 sumber rintangan masuk seperti yang dikemukakan oleh Pierce dan Robinson, yaitu skala ekonomi, diferensiasi produk, ketiga kebutuhan modal, keempat akses ke dalam saluran distribusi, kelima kerugian biaya, keenam kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu masuknya produkti substitusi. Yang kelima yaitu kekuatan tawar pemasok. Yang keenam kekuatan tawar pembeli. Ketika pelanggan terkonsentrasi atau jumlah besar atau membeli dalam jumlah banyak, kekuatan tawarnya merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Pierce dan Robinson 1997 secara tegas menyebutkan 7 kondisi di mana kekuatan tawar pembeli akan tinggi, yaitu pembeli terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah volume besar, produk yang dibeli dari industri bersifat standar atau tidak terdiferensiasi. Ketiga, produk yang dibeli dari industri merupakan komponen penting dari produk pembeli yang merupakan komponen biaya yang cukup besar. Keempat, pembeli menerima laba yang rendah sehingga akan menekan biaya pembeliannya. Kelima, produk industri tidak penting bagi kualitas produk atau jasa pembeli. Keenam, produk industri tidak menghasilkan penghematan bagi pembeli. Ketujuh, pembeli memiliki kemampuan untuk melakukan integritas balik. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang bertanya, dipersilakan.